warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Menurut Anda, koruptor itu jenis manusia yang punya hati nurani atau tidak ya? Saya tadinya tidak terlalu percaya ya soal ini bahwa mereka ini, para koruptor ini adalah manusia yang tidak punya hati nurani. Serusak-rusaknya mereka itu, sebejat-bejatnya mereka, tapi sebagai manusia saya yakin dalam lubuk hati yang paling dalam mereka itu tetap juga punya nurani, punya standar mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram dan halal. Mereka masih juga punya empati, gitu, punya semacam perasaan bisa merasakan kesusahan orang lain, tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Itu tadinya yang saya pikirkan semacam itu. Ini cara berpikir yang saya kira penting kita kembangkan, yakni positive thinking. Jadi mereka ini kan meskipun koruptor itu kan ya mereka sempat khilaf lah kemudian melakukan kesalahan. Ya malumlah kalau kebanyakan kan para koruptor ini mereka mendapat amanah jadi jabatan yang sangat tinggi, diberi amanah juga anggaran yang sangat besar, melihat anggaran yang besar lalu lalang dan kemudian banyak sekali orang-orang yang mendapatkan proyek untuk itu, mereka juga tergoda, apalagi kemudian diiming-imingi. Jadilah mereka kemudian terjerembab dalam perbuatan nista itu. Tadinya saya berpikir begitu, tetapi kemarin ketika saya menyimak nota pembelaan dari mantan Mensos Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, saya menjadi berpikir ulang. Jangan-jangan memang orang-orang yang sudah menjadi koruptor itu sudah kehilangan nuraninya, kehilangan empatinya. Kasus Juliari Batubara ini kan betul-betul membuat kita mengelus dada ya. Dia ini jangan lupa dia adalah wakil bendahara umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini partai yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik. Nah, bansos ini kan adalah dana yang disediakan oleh pemerintah, dialokasikan oleh pemerintah dari dana utang, APBN kita kan sekarang ditambah oleh utang, itu agar para wong cilik itu mendapat bansos. Mereka tidak semakin menderita di tengah pandemi. Ya ternyata malah dikorupsi. Ini betul-betul sebuah ironi, kader partai wong cilik dan dia menilap bantuan wong cilik. Mensos ini kan oleh konstitusi, oleh negara dia diamanati untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa. Itu begitu bunyi konstitusi kita, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, karena itulah ketika menyimak pembelaan Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor hari Senin kemarin, tanggal 19 Agustus lalu, itu saya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng tiada henti. Oke, mari kita simak apa sih yang membuat saya menggeleng-geleng dan hanya bisa menarik napas dalam. Mari kita simak apa sih yang membuat saya hanya bisa menarik napas dalam dan menggeleng-geleng tidak henti. Juliari Batubara ini menyampaikan nota pembelaannya seperti ini. Ini beritanya saya kutip dari Antara yang juga dimuat oleh kompas.com. Ini kutipan langsung dari Juliari ya. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada Majelis Hakim yang mulia. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Anda nggak salah dengar, itu kalimat yang diucapkan oleh Juliari Batubara dan kembali saya bacakan. Putusan Majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka. Juliari juga menyebut bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk melakukan tindak korupsi. Sebagai seorang anak yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan, dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas untuk korupsi. Juliari menuturkan kepada majelis hakim bahwa dirinya itu berasal dari keluarga yang mengabdi di dunia pendidikan. Ini maksudnya tentu kalau orang aktif di dunia pendidikan tidak mungkin korupsi lah. Latar belakang itu sambungnya membuat ia bersikap kooperatif kepada KPK. Keluarga saya sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni. Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini. Itu tadi pembelaan Juliari Batubara di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sepakat dengan pembelaan Juliari?
Kalau ini urusannya personal ya, hanya dilihat dari kacamata dari Yuliari, apalagi tadi dia menyatakan anak-anaknya masih, di bawah umur, juga istrinya, keluarga besar yang berharap dia dibebaskan, ya kita, sedikit banyak tersentuhlah, dengan pembelaan tadi. Pastilah Anda juga akan bersimpati, ada istri, ada anak-anak, ada keluarga besar, ada kehormatan keluarga yang dipertaruhkan, dan mereka yang paling penting ini seperti dikatakan oleh Yuliari tadi, sudah, sempat kehilangan, dia sebagai kepala keluarga. Jadi, apalagi kalau kemudian nanti pengadilan menjatuhkan vonis, sama dengan tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara atau bahkan bisa lebih berat, ya maka mereka akan lebih lama lagi kehilangan Yuliari sebagai orang tua. Anak-anak yang sekarang masih di bawah umur nanti mungkin beranjak, sudah remaja atau bahkan ada yang sudah mulai dewasa. Tapi pertanyaan kita kepada Juliari, pernahkah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai wong cilik, sebagai rakyat kecil? Fakir miskin dan duafa yang dirugikan akibat ulahnya. Oke, kalau kita ikuti versi dari KPK ya, Juliari itu didakwa menerima gratifikasi sebesar 17 miliar rupiah. Angka sebesar itu merupakan potongan fee sebesar Rp10.000 dari jutaan paket yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Masing-masing paket nilainya Rp300.000. Berapa total jumlah paket yang dipotong Juliari? Jumlahnya itu 1.700.000 paket. Ini dengan asumsi benar seperti yang dia katakan bahwa dia memotong setiap paketnya Rp10.000. Itu kalau benar kalau cuma menerima suap sebesar 17 miliar. Padahal sejumlah investigasi dari berbagai media dan lembaga-lembaga masyarakat anti korupsi menyebutkan ada kemungkinan sampai triliunan rupiah. Masuk akal kalau sampai triliunan karena angka bantuan sosial itu sampai ratusan triliun. Itu angka yang dialokasikan, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial. Oke, baiklah, kita pakai data resmi saja ya. Kalau ada 1.700.000 paket yang dia potong dengan menggunakan logika Yuliari tadi, ada istri dan 2 orang anak yang harus ditanggung, maka total ada 6.800.000 orang fakir miskin yang menderita karena ulah Yuliari. Mereka tidak bisa makan atau setidaknya jatah makanannya berkurang karena ulah Yuliari dan gerombolannya. Saya perlu menyebut gerombolan ini karena angka fee Rp10.000 itu kan hanya pengakuan dari Juliari. Padahal sejumlah investigasi juga menyebutkan nilai bansos yang Rp300.000 itu ketika sampai ke tangan mereka yang berhak itu nilainya kurang dari Rp200.000. Ada yang menyebutnya sekitar Rp180.000. Ini kan jadi di luar Juliari banyak sekali potongan-potongan yang dilakukan oleh para pejabat, para kroni. Kita tahu kan ada sejumlah anggota DPR dari fraksi yang sama dengan Juliari disebut-sebut juga menerima paket bantuan sembako ini. Mereka menerima proyek untuk paket bantuan sembako ini. Jumlahnya juga jutaan. Kita sekarang kembali lagi bertanya kepada Yuliari, pernah tidak ya Yuliari berpikir tentang jutaan orang lain yang haknya dia rampas itu? Makanan yang harusnya ada di piring rakyat miskin, wong cilik ini dirampas oleh Yuliari. Dan untuk apa? Itu untuk sekedar gagah-gagahan saja, karena disebutkan bahwa Yuliari menggunakan dana potongan atau fee bansos itu untuk menyewa pesawat. Ini menyewa pesawat ketika dia berkunjung ke daerah. Ini sebagai menteri, pejabat tinggi negara keren banget ya. Dia bisa menggunakan pesawat pribadi, tetapi sebenarnya pesawat pribadinya itu bau bansos. Coba apa setara membandingkan penderitaan Juliari sekarang yang dia ingin segera diakhiri oleh majelis hakim dengan nasib jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia. Koruptor seperti Juliari ini sudah kehilangan akal sehatnya, kehilangan nuraninya. Biasanya orang ya kalau bersalah itu dia malu. Mungkin dia di depan orang lain dia mengaku tidak malu, tetapi kepada nuraninya sendiri dalam hati kecilnya dia malu. Tetapi melihat pembelaan Juliari tadi yang menghibah-hibah, yang meminta agar penderitaannya segera diakhiri oleh majelis hakim, kita sama sekali tidak bisa menyatakan ada simpati terhadap orang-orang seperti ini. Fokus mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan gerombolannya. Namun saya perlu mengingatkan Anda ya, Anda jangan anggap pembelaan ini hanya lelucon, hanya drama agar hakim iba dan dia diberikan hukuman ringan, diakhiri penderitaannya. Tentu saja tidak, ini sabar dulu ya, ada prosesnya. Waktunya nanti akan tiba, ketika tiba-tiba nanti Anda akan terkejut-kejut bahwa ternyata memang hakim itu betul-betul mengakhiri penderitaan dari Juliari. Jadi kapan waktunya itu? Ketika perhatian publik itu sudah mulai teralihkan. Orang tidak lagi fokus pada kasus Juliari. Sudah banyak kasus-kasus lain
Sehingga nanti beberapa tahun pun Juliari divonis, orang tidak ribut lagi, nggak ribut seperti sekarang ini. Saya harus kembali menyebut contoh kasusnya, itu adalah vonis terhadap Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki ini seorang wanita jaksa yang dia didakwa menerima suap ratusan ribu dolar. Kalau tidak salah disebutkan dari komitmen 1 juta US dollar itu sudah diterima dia 450.000 US dollar. Ya kalau dirupiahkan ini nilainya sudah miliaran rupiah ya. Dia oleh Pengadilan Negeri Tipikor, pengadilan yang sama dengan yang mengadili Juliari Batubara ini 10 tahun penjara. Dia kemudian banding di Pengadilan Negeri Jakarta dan hukumannya dikorting habis oleh majelis hakim. Tinggal 4 tahun. Tidak sampai separuh dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama. Apa pertimbangan majelis hakim? Nah, ini tolong Anda simak ya. Anda simak baik-baik apa pertimbangan majelis hakim. Pertama, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Bagus, kalau dia menyesali. Yang kedua, ini cukup menarik, dia mengikhlaskan diri karena dia dipecat sebagai jaksa. Benar Anda nggak salah baca dan salah dengar. Dia ikhlas dipecat sebagai jaksa. Itu yang menjadi pertimbangan hakim membuat vonisnya menjadi ringan. Di-korting sampai lebih dari 50%. Bagaimana mungkin ada orang sudah terbukti bersalah menerima suap dan kemudian dijatuhi vonis hukuman penjara dan dia merasa ikhlas gitu. Jadi nanti lain kali akan banyak sekali para terdakwa terutama yang punya jabatan di pemerintahan dan kemudian menyatakan saya ikhlas kok dipecat karena saya sudah korupsi, dan nanti itu akan menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Pertimbangan lain apa? Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita berusia 4 tahun. Layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lain, ini pasti saya jamin Anda akan kembali geleng-geleng kepala. Karena Pinangki ini adalah sebagai wanita dia harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Mohon Pak Hakim, apa Anda tidak pernah membaca berita, tidak mendengar dari kolega-kolega Anda sendiri, atau jangan-jangan Anda sendiri sebenarnya yang pernah memvonis mereka ini? Banyak sekali di desa-desa, banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya dia hanya butuh makan, misalnya mencuri di perkebunan karet, mencuri kayu di perusahaan-perusahaan perkebunan perusahaan negara, tapi dia divonis sangat berat. Apakah mereka ini tidak perlu mendapat perlakuan secara adil? Apakah karena dia bukan seorang jaksa, bukan seorang wanita yang punya akses dengan para pejabat tinggi sehingga mereka tidak dapat perhatian, sehingga mereka tidak perlu mendapat perlindungan, dan sehingga mereka tidak perlu diperlakukan secara adil? Jadi saya mengingatkan Anda, kalau nanti ya akhirnya Juliari Batubara itu dihukum sama dengan tuntutan jaksa, ini 11 tahun, atau bahkan lebih, bisa jadi 15 tahun, 18 tahun, atau hukuman maksimal sampai 20 tahun, Anda jangan euforia dulu. Jangan Anda menganggap bahwa Juliari sudah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ini kalau kita bicara soal tuntutan saja ya, tuntutan Juliari 11 tahun ini kan sebenarnya sangat rendah dibandingkan kesalahannya. Dia melakukan korupsi di tengah pandemi. Dan kemudian dana yang dia korupsi itulah dana untuk fakir miskin. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, orang yang melakukan korupsi di tengah pandemi itu bisa dituntut sampai hukuman mati. Namun apa kemudian pasal yang dikenakan oleh para jaksa penuntut dari KPK? Dia hanya dikenakan gratifikasi, karena itu hukumannya nggak terlalu berat, tuntutannya nggak terlalu berat. Tuntutan 11 tahun ini untuk gratifikasi sudah lumayan berat. Apa karena dia bagian dari partai berkuasa ya, maka tuntutan hukuman mati itu tidak berlaku? Fakta bahwa dia seorang menteri yang harus bertanggung jawab meringankan beban kehidupan masyarakat, melakukan korupsi di waktu pandemi, itu harusnya menjadi dasar tuntutan. Sekali lagi, kalau kita berkaca pada kasus Pinangki, dia hanya dituntut 4 tahun penjara, dendanya 500 juta rupiah. Kemudian majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta. Semuanya lebih tinggi, bahkan vonisnya itu 2 kali lipat. Sampai di sini hakim-hakim itu sudah sampai di sini hakim-hakim itu tampaknya menyadari perasaan keadilan, ada rasa keadilan hukum di tengah masyarakat yang berharap para koruptor ini dihukum dengan sangat tinggi. Masalahnya itu oleh Pengadilan Tinggi Jakarta didiskon hanya jadi 4 tahun penjara. Kembali lagi sama dengan tuntutan yang diajukan oleh para jaksa di Pengadilan Negeri Tipikor.
Katakanlah nanti Juliari divonis sama atau lebih berat dari tuntutan 11 tahun. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dia bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan divonis dengan hukuman ringan sama dengan Pinangki. Apa dasar pertimbangannya? Pertimbangannya nggak jauh-jauh sama nih. Dia kooperatif, sebagaimana disampaikan dalam nota pembelaannya. Dia nggak perlu buron kayak Harun Masiku. Dia menyerahkan diri ke KPK. Dia menyesali perbuatannya. Dan dia punya 2 orang anak yang masih kecil. Sama kan dengan Jaksa Pinangki. Dia juga berkelakuan baik. Jangan lupa, dia juga nanti bisa dikatakan begini, saya ikhlas dipecat oleh Pak Jokowi, saya ikhlas di reshuffle oleh Pak Jokowi, karena itu akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukumannya. Coba Anda lihat ya, Anda simak ya, alasan-alasan hakim nanti untuk meringankan hukuman Juliari itu sama kan dengan Pinangki, bahkan lebih lengkap alasannya. Begitulah, jadi nggak perlu terkejut, kaget kalau melihat keanehan, keajaiban dalam dunia penegakan hukum kita. Ini seperti bunyi pepatah ya, sesama bus kota dilarang saling mendahului. Oh ini, sorry, ini bukan pepatah, ini hanya semacam guyonan karena biasanya dulu di Jakarta banyak tertulis di belakang kaca-kaca bis kota itu disebutkan bahwa sesama bus kota dilarang saling mendahului. Mereka tidak boleh saling berebut penumpang. Nah, kelihatannya Pamio ini, yakni sesama penjahat, maksud saya sesama para pejabat itu harus saling melindungi. Siapa tahu loh mereka yang sekarang mengadili kasus ini, siapa yang jadi jaksa, siapa yang menjadi hakim itu bisa bernasib sama seperti Juliari. Mereka juga dicokok oleh, saya tidak tahu, saya nggak berharap KPK lagi yang mencokok, entah penegak hukum lain, apakah jaksa, apakah polisi, dan kemudian mereka juga harus menjalani pengadilan seperti Juliari Batubara. Tentu mereka bisa berharap bahwa karena saya pernah berbuat baik pada Juliari, pada banyak pejabat lain yang juga mengalami nasib yang sama, tentu saya berharap juga diperlakukan yang sama. Kira-kira itu kalau saya mau coba memahami apa yang terjadi dengan dunia pengadilan kita saat ini. Begitulah situasi negara kita, tapi saya tidak bosan-bosan mengingatkan Anda, apapun keadaannya, apapun kondisinya, tetaplah janganlah mencintai Indonesia. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.